apa itu fungsi dari otak dan sistem saraf beserta bagian-bagiannya, kemudian organ-organnya itu seperti apa, kemudian dari strukturnya seperti apa. Nah, dari cara kerjanya seperti apa kita akan pelajari. Nah, untuk fungsi dari sistem saraf itu adalah intinya adalah dia mengatur. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua sistem regulasi, ya. Yang pertama itu sistem saraf dan yang kedua adalah sistem endokrin. Nah, persamaan dari kedua sistem ini adalah sama-sama sebagai sistem regulasi, namun berbeda dari cara bekerjanya. Jadi sistem saraf itu dia responnya lebih cepat. Jadi misalnya kita ingin menulis, langsung kita ingin menulis, itu yang mengontrol itu adalah otak, ya. Terus kemudian kita ingin mengangkat kursi, sehingga otot rangka kita itu digerakkan oleh sistem saraf kita atau otak kita untuk kita ototnya itu berkontraksi sehingga kita bisa mengangkat beban. Nah, akan berbeda kalau dengan sistem endokrin. Sistem endokrin itu responnya dia lebih lambat, ya. Jadi misalnya untuk suatu pertumbuhan dan perkembangan itu bukan dari sistem saraf, tapi dibutuhkan adalah dari sistem endokrin. Makanya dari bayi sampai dengan anak, remaja, dewasa, dan seterusnya itu adalah dibutuhkan suatu hormon pertumbuhan. Ya, jadi dia harus kenapa dia lambat? Karena di situ ada suatu metabolisme dulu dari hormon yang dibutuhkan, itu ada metabolisme dulu secara kimiawi, nah baru akan bisa berproses. Nah, selain itu, mengapa sistem saraf itu cepat? Jadi selain itu juga antara sel satu dengan sel lainnya itu sangat berdekatan. Jadi yang disebut dengan sinap. Jadi sinap itu nanti kita akan bicarakan. Sinap itu adalah pertautan, ya, antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Sel saraf itu kita sebut dengan neuron. Jadi kalau kita dengar dengan kata-kata neuron itu adalah sel saraf, ya. Nah, dia lebih cepat, namun endokrin dia responnya lebih lambat. Nah, mengapa bahan yang dibawa oleh sel saraf itu, sistem saraf apa? Bahan yang dibawa itu adalah neurotransmitter. Tapi kalau endokrin itu adalah hormon, ya. Jadi, neurotransmitter itu dibawa oleh sinap. Kalau hormon itu dibawa oleh pembuluh darah. Jadi yang ngebawa itu berbeda. Makanya tadi Bu Nova bilang antara satu sinap dengan sinap yang lainnya itu atau satu neuron dengan neuron lainnya itu sangat dekat sekali, ya, sehingga dia responnya sangat teramat, sangat cepat. Nah, kalau pembuluh darah itu kan dia panjang, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sangat panjang. Di situ ada hormon. Hormon itu berada di darah. Darah berada di pembuluh darah, sehingga di situ butuh suatu proses metabolisme. Nah, ibaratnya dalam menyampaikan pesan itu sistem saraf sebagai sambungan telepon dan sistem endokrin sebagai layanan pos. Misalnya, teman-teman kangen dengan ayah atau ibu atau kekasih misalnya. Pada saat teman-teman menggunakan sambungan telepon mengatakan bahwa saya kangen dan lain sebagainya seperti itu adalah menggunakan sistem saraf. Tapi misalnya teman-teman kangen tapi untuk mengungkapkan rasa kangennya itu dengan mengirim surat. Zaman dulu kita belum ada
HP ya, HP masih jarang sekali sehingga kita yang mungkin dulu mau mengirim pesan apapun itu melalui kantor pos atau surat. Nah, itu pengiriman pesannya lambat. Jadi baru kita pesannya sekarang baru diterima misalnya 2 minggu lagi. Nah, itu jadi responnya ya lambat ya. Nah, secara garis besar, fungsi dari sistem saraf itu dia sebagai sistem koordinasi yang mempunyai 3 fungsi utama. Sebagai pengatur atau pengendali dari kerja organ tubuh. Jadi semua organ tubuh kita itu diatur oleh pusat regulasi pusat otak ya. Jadi di otak kita itu sebagai pusat regulasi kita. Kemudian pusat pengendali ya, tanggapan atau respon. Jadi misalnya Anda menghendaki sesuatu apa, jadi tanggap Anda menginginkan sesuatu itu dikirim langsung ke sistem saraf dan otak ya. Nanti dimunculkan sebagai suatu respon tertentu sesuai dengan yang apa ingin Anda kehendaki. Kemudian sebagai alat komunikasi juga ya dengan dunia luar. Misalnya mata, kita ingin melihat dan lain sebagainya, kita mendengar dari dunia luar itu juga diatur oleh sistem saraf. Jadi mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, itu salah satunya juga karena adanya sistem pengatur atau pengendali. Nah, secara garis besar, sistem saraf itu ada 2. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS dan sistem saraf perifer, yaitu sistem saraf tepi. Itu penggolongan sistem saraf secara umum, ya. Nah, sistem saraf perifer itu, ya, itu ada 3, sistem saraf somatik dan autonom. Tapi yang enterik ini biasa berada di gastrointestinal, itu dia jarang kita bahas ya, tapi yang besar itu adalah sistem saraf somatik dan otonom. Saya ulangi bahwa pembagian sistem saraf itu secara garis besar itu ada 2, pusat dan tepi. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer. Yang perifer dibagi menjadi 3 ya, somatik dan otonom serta enterik. Nah, ini adalah ringkasan dari pembagian sistem saraf. Sistem saraf pusat itu dibagi menjadi 2, otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ya. Nah, otak dibagi menjadi 3, cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata itu merupakan sumsum lanjutan. Nah, terus kemudian untuk sistem saraf pusat selain otak itu adalah medula spinalis ya, dia sebagai penghubung antara otak dengan organ-organ yang akan disarafi. Namun kalau sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi. Tadi sudah disampaikan tepi itu adalah somatif dan otonom. Yang enterik jarang kita singgung ya. Nah, yang somatis itu segala aktivitas atau respon yang kita sadari. Ya, yang kita sadari itu adalah somatis, yang otonom itu yang tidak kita sadari. Yang kita sadari itu ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Ya. Kemudian yang otonom itu simpatik dan parasimpatik. Tolong ini teman-teman dipahami dan dihafalkan paling tidak bagaimana pembagian sistem saraf. Jadi saya ulangi, sistem saraf itu ada 2, pusat dan tepi. Pusat itu ada 2, otak dan medula spinalis. Otak dibagi 3, otak besar, kecil, dan medula oblongata. Sedangkan sistem saraf perifer atau tepi itu juga ada 2, somatis dan otonom. Yang somatis itu segala respon yang yang disadari, otonom itu yang tidak disadari. Yang somatis itu adalah 12 pasang saraf
otak ya, kranial, dan 31 pasang saraf spinal. Yang otonom adalah simpatik dan parasimpatik. Tolong ini Anda buat rangkuman ya, apa yang sudah disampaikan di sistem saraf ini, dan pembagian ini Anda harus paham dan harus hafal. Nah, apa sih 12 pasang saraf kranial itu? Ini tadi masuk ke dalam sistem saraf perifer ya. Sistem saraf perifer ya, yang masuk dalam kategori sistem saraf somatik atau yang disadari. Nah, ini adalah 12 pasang saraf kranial, tolong Anda dihafalkan beserta fungsinya. Nanti pada pertemuan live Zoom ini Anda sudah harus hafal. Ya, gitu. Nah, yang pertama, jadi ini nomor 1 olfaktori, 2 optikus, 3 okulomotor, 4 trochlear, 5 trigeminal sampai dengan saraf ke-12 hipoglosal itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi Anda nggak boleh menyebutkan saraf nomor 7 itu olfaktori, nggak boleh. Saraf nomor 1 optikus itu nggak boleh, karena nomor 1 itu namanya olfaktori. Saraf nomor 7 fasial. Saraf nomor 3 okulomotor. Itu memang sudah penamaannya seperti itu. Nah, masing-masing 12 saraf kranial itu mempunyai fungsinya masing-masing. Olfaktori atau saraf nomor 1 dia untuk penciuman. Anda lihat di gambar, penciuman ada di situ letaknya, bagian atas ya. Kemudian optikus ini untuk melihat ya, menghantarkan. Kenapa kita bisa melihat? Itu salah satunya karena ada saraf yang mengatur, yaitu saraf optikus. Kemudian okulomotor, saraf nomor 3, mengapa kita bisa menggerakkan sebagian besar otot bola mata kita ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya, bisa digerak-gerakkan, ya, melingkar. Nah, itu adalah saraf nomor 3. Anda juga, silakan Anda pelajari itu sistem anatominya otak, ya, okulomotor di mana, olfaktori di mana, dan lain sebagainya, yang sebelah kanan ya. Trochlear itu adalah nomor 4, dia hanya bisa menggerakkan dari beberapa otot bagian mata saja. 5 trigeminal itu untuk menggerakkan rahang, ya, secara motorik itu untuk menggerakkan rahang. Kemudian secara sensoriknya dia menerima rangsangan dari wajah untuk diproses otak sebagai sentuhan. Ya, jadi kalau di wajah itu ada sentuhan, kita bisa meraba dan lain, merasakan rabaan dan lain sebagainya, itu karena trigeminal. Tapi motoriknya dia untuk menggerakkan rahang ya, kita bisa mengunyah, bisa berbicara, otot rahang kita itu bergerak ya, itu karena trigeminal. Abdusen itu adalah abduksi mata untuk jarak jauh mata ya. Facialis nomor 7 itu untuk mengendalikan ekspresi wajah. Jadi kalau ekspresi wajah kita itu sedih, bahagia, ceria dan lain sebagainya, itu adalah raut muka kita itu disarafi oleh saraf fasial. Nah, itu secara sensorisnya adalah kita bisa merasakan rasa anterior lidah ya, sebagai sensasi rasa di bagian anterior atau bagian depan lidah. 8 ini adalah vestibulocochlear atau vestibular. Dia sebagai keseimbangan. Ya, sebagai keseimbangan dan mengatur atau menerima rangsang sebagai suara. Jadi kita bisa mendengar itu karena ada saraf nomor 8. Atau orang yang terkena vertigo. Vertigo itu kan dia pusing ya, tidak seimbang, jadi dia ingin muntah dan lain sebagainya karena dia ada gangguan di saraf nomor 8-nya. Jadi vertigo itu dia bermasalah di saraf nomor 8. Terus kemudian glossopharyngeal ya, itu nomor 9. Dia mengendalikan organ-organ dalam, pencernaan dan lain sebagainya ya. Itu disarafi oleh saraf nomor 9. Terus kemudian 10 vagus ya. Itu juga sama, sebagian besar dari organ dalam kita itu disarafi oleh saraf vagus ya. Terus kemudian 11 itu adalah saraf aksesori ya, dia bisa menggerakkan kepala ya, kita bisa
menoleh kanan kiri, menggerakkan kepala, leher kepala kita ke depan, belakang, dan sebagainya, itu karena saraf nomor 11, aksesori. Dan yang terakhir adalah saraf nomor 12, hipoglosar, itu untuk pergerakan lidah. Pada saat kita berbicara, mengunyah, dan lain sebagainya, lidah kita itu bisa bergerak itu karena ada hipoglosar. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman hafalkan 12 saraf kranial ini. Akan Bu Nova review pada saat kita ketemu di live Zoom pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah struktur medula spinalis kita, ya. Nah, tadi pada saat slide sebelumnya, medula spinalis itu masuk ke dalam bagian sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Ya, jadi benar sistem saraf pusat, karena pusat itu otak dan medula spinalis, ya. Nah, terus kemudian medula spinalis kita itu terdiri dari 5, ya, cervical, tulang leher, thoracalis, punggung ya atau dada, lumbalis itu pinggang, sacrum, dan coccygeus. Nah, masing-masing itu mempunyai jumlah yang berbeda. Jadi di cervical kita itu mempunyai 8 pasang, thoracalis 12 pasang, lumbalis itu 5 pasang, sacrum 5 pasang, dan coccygeus itu hanya 1. Jadi nanti tulang coccygeus inilah yang tidak akan bisa hancur meskipun kita sudah meninggal dan dikubur, ya. Itu yang nanti akan menjadi titik kebangkitan manusia saat dibangkitkan nanti dari alam kubur, ya. Nah, jadi ini tolong teman-teman juga harus paham bahwa medula spinalis itu ada 5, cervicalis leher, thoracalis itu dada atau punggung, lumbalis itu pinggang, sacralis itu daerah sacrum, dan 1 coccygeus, ya. 8, 12, 5, 5, 1. Jadi ada 31 pasang saraf spinal. Nah, kalau kita mau berbicara sel saraf itu ada 3, sensorik dan motorik serta intermediate. Ya, sel itu dia hanya bisa merasakan saja. Jadi misalnya, dia fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls atau pesan dari reseptor ke sistem saraf pusat saja. Ya, dia belum sampai ke efektor atau ke otot, ya, sehingga sensorik itu dia hanya bisa merasakan tapi tidak bisa bergerak. Misalnya Anda dicubit sama temannya, rasa dicubit itu menimbulkan rasa sakit, ya, itu adalah sampai di sensorik karena ada impuls yaitu rasa sakit diterima reseptor yang ada di kulit, karena setiap anggota tubuh kita itu ada reseptor, dia fungsinya untuk menghantarkan pesan, ya, ke sistem saraf pusat. Nah, kemudian dari reseptor itu nanti akan dihantarkan ke otak dan medula spinalis, baru akan dirasakan adanya cubitan tadi, rasa sakit, ya. Nah, terus kemudian jadi sensorik itu dia hanya bisa merasakan saja, ya, tapi tidak sampai ke gerakan motorik. Nah, akan berbeda kalau sel, ya. Nah, sel motorik itu dia mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat, ya, ke kelenjar atau berupa otot kelenjar, ya, berupa tanggapan terhadap suatu rangsangan. Misalnya, tadi dicubit sama temannya. Pada saat dicubit, itu reseptor akan menerima sebagai rangsangan rasa sakit. Nah, sehingga kalau hanya sampai di sel saraf sensorik saja, itu pesan itu dari reseptor ke sistem saraf pusat sampai di medula spinalis saja, ya, otak dan medula spinalis, baru kemudian dia akan
dihantarkan kembali dari sistem saraf pusat ke organ atau kelenjar, sehingga kalau misalnya Anda dicubit sama temannya, kemudian Anda itu gantian nyubit atau mengelak, itu gerakan tangan Anda itu diatur oleh sel saraf motorik, ya. Jadi bisa paham ya bedanya antara sel motorik dengan sensorik dengan motorik. Jadi kalau sensorik itu hanya bisa merasakan tapi tidak sampai ke otot atau kelenjar. Tapi kalau motorik itu dari sistem saraf pusat ke kelenjar, ya, sehingga bisa menimbulkan respon entah itu mau mukul, mau menggelengkan kepala, pokoknya ada respon. Nah, itu berarti sistem saraf motorik. Nah, kalau misalnya intermediate dia menghubungkan dari sensori ke motorik. Nah, sekarang kita akan berbicara yang sistem saraf somatik, ya. Sistem saraf itu yang yang sistem saraf pusat ya maksudnya. Yang pusat tadi sudah kita sampaikan bahwa pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, ya. Nah, terus kemudian jadi kalau pusat itu otak dan medula spinalis, ya. Nah, yang pusat itu otak dan medula spinalis. Kemudian kita akan berbicara berikutnya untuk neuron. Nah, Anda lihat gambar di sebelah kiri. Gambar sebelah kiri itu kira-kira gambar apa? Sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi? Ya, betul ya. Di sini adalah sistem saraf pusat. Karena ingat pusat itu pasti ada dua, otak dan medula spinalis, ya. Nah, terus kemudian tadi kita sudah berbicara medula spinalis itu kan ada 31 pasang, mana ada cervicalis, ya, kemudian thoracalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Itu dia masing-masing mempunyai ruas tadi. Nah, masing-masing ruas itu dia mensarafi organ yang berbeda-beda. Ya, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, kemudian ini adalah gambar neuron atau sel saraf, ya. Jadi ada badan sel, kemudian akson, kemudian nodus Ranfer, ya. Ada sinap. Nah, sinap inilah nanti yang akan menghantarkan impuls dari sel ke sel. Nah, terus kemudian otak, ya. Otak di sini pembagiannya ada otak besar cerebellum, otak kecil cerebellum, dan medula oblongata. Nah, sedangkan otak itu ada diencephalon, ada mesencephalon, ya. Diencephalon itu terdiri dari talamus dan hipotalamus, ya. Nah, Anda lihat gambarnya di situ. Kemudian ada juga pons. Ini dia sebagai pusat respirasi atau pernapasan dan kardiovaskuler, ya. Medula oblongata di situ juga jadi pons antara medula oblongata itu bertetanggaan, ya, dekat sekali. Jadi kardiovaskuler dan lain sebagainya itu medula oblongata, respirasi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah anatomi otak secara garis besar. Jadi pembagian otak itu ada bagian otak depan itu frontalis, bagian samping itu adalah temporalis, ya. Kemudian bagian atas samping itu adalah parietalis. Terus kemudian bagian belakang itu occipitalis. Jadi maaf ya, Bu Nova ulangi. Jadi depan itu frontalis, kemudian temporalis itu bagian belakang samping, tapi kalau parietalis itu dia bagian samping atas, ya. Kemudian occipitalis itu bagian belakang, ya. Nah, masing-masing dari bagian ini itu mempunyai
fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada Broca. Jadi kalau misalnya orang stroke terkena brokanya, ya, bagian otak Broca itu dia akan mengakibatkan tidak dapat berkomunikasi, ya, atau istilahnya pelo, ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari otak kita. Ada yang bagian penglihatan, ya, di bagian pendengaran, ya, di bagian sensori motorik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ada otak tengah, ya, mesencephalon, diencephalon, gitu ya. Kemudian ada talamus, ya, ada hipotalamus. Itu adalah bagian otak yang berada di bawah talamus, ya. Itu ada corpus callosum, ya. Kemudian corpus callosum ini dia memiliki ketebalan yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian ada talamus dan hipotalamus, dia sebagai osmoregulator, ya, hipotalamus itu. Kemudian ada kelenjar pituitari, dia ada di situ. Pons, ya, medula oblongata, itu batang otak, ada di situ. Kemudian spinal cord, yang dia akan menghubungkan ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang kita. Kemudian cerebellum, dia sebagai pusat keseimbangan, dia otak kecil, ya, gitu. Nah, otak besar itu mempunyai fungsi utama, yaitu untuk mengatur semua aktivitas mental, misalnya seperti inteligensi, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Ya, otak besar ini terletak di bagian depan otak. Jadi di bagian depan sampai dengan tengah itu terdiri dari otak besar. Dia mempunyai 4 fungsi utama: kecerdasan seseorang, daya ingat seseorang, kemudian tingkat kesadaran seseorang, dan pertimbangan seseorang itu dikendalikan oleh cerebrum, ya, atau otak besar. Nah, bagian-bagian dari cerebrum ini ada pembagiannya juga. Bagian belakang itu disebut oksipital, ya. Jadi yang tadi bagian oksipital itu dia sebagai pusat penglihatan, ya. Terus kemudian untuk yang bagian samping itu adalah pendengaran, ya. Bagian tengah itu parietal, bagian tengah atas tadi, ya, parietal. Dia sebagai pengatur pusat kulit dan respon panas dingin, sentuhan dan tekanan. Kemudian antara tengah dan belakang, ya, jadi antara oksipital dan parietal itu dia sebagai pusat pengembangan kecerdasan. Jadi kalau makanya bagaimana tingkat kepandaian, inteligensi, ingatan, dan lain sebagaimana perkembangan otak itu diawali sejak masih dalam kandungan, ya, karena dia otaknya itu masih dalam masa pertumbuhan atau pembentukan, sehingga dimaksimalkan saat berada di janin, ya, sebagai janin. Jadi oksipital itu untuk pusat penglihatan, temporal itu pendengaran, parietal adalah untuk mengatur tekanan, panas dingin, sentuhan, dan pengatur kulit. Nah, kemudian cerebellum. Cerebellum ini dia sebagai mengendalikan, ya, keseimbangan, untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh, ya. Jadi untuk gerakan-gerakan yang otot-otot itu oleh cerebellum, dan keseimbangan tubuh itu untuk cerebellum. Otak tengah mesencephalon, ya, dia menghubungkan otak kecil bagian kiri dan bagian kanan, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, otak bagian tengah ini, di depan otak tengah itu ada yang namanya diencephalon, yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Jadi kalau misalnya ditanya talamus dan hipotalamus itu di mana, itu terletak di diencephalon, ya. Terus kemudian talamus ini dia sebagai pusat pengatur sensori, tapi kalau hipotalamus
itu dia sebagai pengatur suhu. Ya, pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Jadi kalau misalnya suhu, misalnya ada kuman ya atau infeksi masuk, dia akan menstimulasi hipotalamus ini sehingga kalau ada infeksi masuk, kenapa badan kita adalah panas? Karena pusat pengatur suhunya dia distimulasi oleh ada infeksi yang masuk itu tadi ya. Terus kemudian mengatur selera makan. Jadi misalnya Anda stres ya atau ditinggal siapa kekasih atau bagaimana ada masalah, stres, kemudian ada yang stres itu makannya jadi banyak atau kebalikan ya karena hipotalamusnya itu ditekan oleh stres itu tadi ya. Dan hormon-hormon leptin atau grelin itu diproduksi ya sehingga mengatur selera makan ini nanti akan diatur oleh hipotalamus. Kemudian keseimbangan cairan dalam tubuh itu juga akan diatur oleh hipotalamus. Jadi ada 3 fungsi hipotalamus, yaitu sebagai pengatur suhu, selera makan, dan keseimbangan cairan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ganglia basal ya. Jadi ganglia basal itu merupakan nukleus dari sel saraf. Terus kemudian dia dapat menghambat tonus otot ya. Kemudian di sini ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas motorik atau kontraksi. Nah, orang yang Parkinson, kan Parkinson itu dia tremor, makanya karena ganglia basalis itu dia berfungsi untuk mengontrol gerakan ya. Karena makanya Parkinson itu kan dia tremor. Jadi dia otot-ototnya tidak bisa berhenti karena gangguan di ganglia basalisnya. Jadi pengontrolan gerakan itu tidak bisa. Sehingga pada Parkinson itu selalu tremor. Nah, itu karena apa? Karena kekurangan neurotransmitter dopamin. Ya, sehingga mengakibatkan peningkatan kekakuan, tremor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar dari ganglia basalis ya. Dia terdapat gangguan di ganglia basalisnya ya, entah di bagian lateral, di medial ya, atau di lainnya atau substansia nigra ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pelindung otak. Jadi, otak itu merupakan suatu organ yang sangat vital ya, yang memiliki tiga pelindung, yaitu tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan meningen atau selaput otak. Jadi kalau Anda pernah mendengar kata-kata meningitis, itu berarti peradangan pada meningen. Meningen itu adalah selaput otak. Ya. Jadi 3 pelindung utama dari otak adalah tengkorak itu sendiri, ya, karena otak kita itu dilindungi yang pertama kali oleh tengkorak. Ya, tengkorak itu keras, jadi kalau ada benturan itu tengkoraknya yang dia akan terkena dulu. Kalau misalnya benturannya itu ringan, mungkin akan mengakibatkan cedera kepala ringan, sedang, atau berat, itu tergantung dari kuat tidaknya benturan yang ada. Kemudian ruas-ruas tulang belakang dan meningen. Kita akan bahas satu persatu. Selaput otak yang untuk meningen itu ada 3. Lapisan paling luar itu disebut durameter. Dia melekat pada tulang atau bersatu dengan tulang tengkorak. Ya. Arachnoid itu yang bagian selaput otak bagian tengah. Dia sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Dan dia berisi CSS, cairan otak. Jadi cairan otak itu diproduksi di arachnoid ya. Jadi kalau ada pertanyaan, cairan cerebrospinalis atau cairan otak itu diproduksi di mana? Itu di arachnoid ya, sekitar 180 cc setiap kali produksi. Nah, nanti dia cairan CSS itu, cairan otak itu nanti akan diproduksi, kemudian nanti akan diserap kembali. Terus seperti itu ya. Sehingga kalau ada gangguan penyerapan pada cairan cerebrospinalis atau cairan otak akan mengakibatkan yang namanya
hidrosepalus ya, yang kepala lebih besar itu ya, itu makanya dia ada gangguan di produksi dan absorpsinya. Diproduksi terus tapi tidak mampu menyerap kembali sehingga dia akan menumpuk yang akan mengakibatkan hidrosepalus tadi. Kemudian berikutnya adalah piameter, ya itu adalah mendingan yang lapisan paling dalam, ya dia banyak pembuluh darah, permukaan otak dan untuk memberikan suplai oksigen. Nah seperti ini adalah lapisan dari mendingan kita, Anda lihat itu tengkorak ya, tengkorak, kemudian durameter itu dia mempunyai dua lapisan, ya yang warna putih itu. Nah, yang tengah itu adalah bentuknya seperti spons-spons. Di situ banyak sekali pembuluh darah karena untuk pembuluh darah, maaf. Di situ banyak sekali CSS atau cairan otak ya, diproduksi di situ seperti spons-spons ya. Nah, piameter yang dia melekat pada otak. Ya, kalau yang durameter itu melekat pada tengkorak. Nah, piameter inilah banyak pembuluh darah dan nutrisi-nutrisi yang akan memberikan nutrisi ke otak. Ini tadi cerebrum sudah ya, fungsinya ada 4, saya kira Anda harus paham, sudah dipahamin. Kemudian talamus, ini tadi sudah ya, pusat pengatur sensorik, hipotalamus suhu, selera makan, dan cairan. Ini tadi cerebrum juga sudah, sebagai pusat keseimbangan, sebagai jembatan menghantar impuls dari bagian kiri dan bagian kanan. Medula oblongata tadi juga sudah, dia sebagai pengatur gerak refleks fisiologis ya, jantung, pernapasan, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah itu oleh medula oblongata. Saya kira ini sudah saya berikan tadi. Nah, ini yang tadi Ibu Nova sampaikan di sini ya, bahwa medula spinalis ada 31 pasang saraf ya. Jadi cervical itu 8 di leher. Anda lihat ada T1, T10 sampai T12 karena di thoracalis itu ada 12 pasang ya, kanan kiri. Kemudian lumbalis itu ada 5, Anda lihat ada L1 sampai L5, sakral ada sakrum itu ada 5 sampai ke bawah sampai dengan kosigus 1. Masing-masing ruas itu mengatur masing-masing organ yang berbeda ya. Jadi misalnya ada seseorang panjat pohon kelapa kemudian terjatuh, kemudian terjadi patah tulang belakang, itu pasti nanti misalnya patah pada lumbal ke-1. Kita lihat lumbal 1 tuh dia mensarapi apa? Oh, rektum misalnya. Rektum itu yang mengatur sphinkter pada buang air besar. Makanya kalau dia putus atau patah di L1 itu dia nanti BAB tidak terasa karena yang mengontrol itu terputus di situ ya. Ini juga sama. Nah, simpatik dan parasimpatik ini adalah masuk ke dalam sistem saraf tepi pada autonom ya. Nah, kerjanya berlawanan ya. Kalau yang parasimpatik itu biasa disebut dengan rest and digest karena dia kerjanya itu yang kalem-kalem, tapi yang simpatik itu yang dia fight or flight ya, a situation. Jadi misalnya kita latihan dan jantung kita berdetak kencang, itu simpatik yang bekerja. Dalam keadaan gawat kita lari kencang dan lain sebagainya, tertawa terbahak-bahak dan lain sebagainya, itu semua simpatis. Tapi kalau yang parasimpatik itu seperti pengeluaran saliva atau air ludah, kemudian air mata, yang mengendalikan urin, pencernaan, dan buang air besar. Jadi yang rest and digest ya, saat istirahat dan pencernaan itu banyak diatur oleh parasimpatik. Ini tadi sudah ya, fungsi utama bersarapan, menerima informasi, setelah diterima dikomunikasikan, kemudian diolah ya, di dalam sistem otak itu akan diolah menjadi suatu informasi yang
atau respon atau tanggapan yang dikehendaki. Nah, kalau sel saraf itu ada yang namanya neuron dan neuroglia. Neuron itu sel saraf, neuroglia itu adalah bagian sel saraf yang memberikan nutrisi. Ya. Nah, karakteristik dari sistem saraf itu eksitabilitas, konduktivitas ya, dan dapat mempengaruhi neuron satu dengan neuron yang lain. Jadi apa itu eksitabilitas? Sifat eksitabilitas dari saraf itu adalah dia mampu menerima impuls. Ya, jadi Anda mau mengirimkan pesan apa saja itu namanya kemampuan dalam menerima impuls apapun dari eksitabilitas. Kemudian konduktivitas yaitu kemampuan mentransmisikan impuls ke bagian-bagian sel, ya. Jadi dihantarkan. Nah, ini adalah sel saraf atau neuron kita ya, dari akson, nodus Reinforth, kemudian badan sel, dendrit, ya, kemudian akson terminal atau sinap. Sel Schwann ya, jangan lupa. Anda bisa catat digambar lagi, ditulis ya, gambar neuron. Nah, ini bantu tipe-tipenya banyak ya, ada bipolar, ya, kemudian ada unipolar, kemudian ada multipolar, dan piramida sel. Ini ya disebut juga sel glia yang memberikan dukungan atau nutrisi dalam melindungi neuron, itu disebut neuroglia. Nah, sekarang sinap. Sinap itu apa? Jadi sinap itu adalah struktur yang terdapat di antara neuron. Jadi dia menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Jadi dia titik pertautan. Apa yang dibawa sinap? Yang dibawa sinap adalah transmitter. Ya. Bentar. Nah, ini jadi ada dopamin, itu neurotransmitter ya. Kemudian, nah di dalam sinap itu ada yang namanya potensial aksi. Ya, makanya di dalam tubuh kita itu ada dua yang mengandung listrik selain jantung, yaitu sistem saraf. Ya, itu potensial aksi keluar masuknya natrium dan kalium ke dalam sel. Ya. Nah, antara natrium dan kalium itu ada pintunya masing-masing. Natrium pada saat masuk ada pintunya, kalium juga ada pintu masing-masing. Yaitu disebut dengan ligand gate ion channel. Ya. Nah, ini ya agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinap. Itu adalah neurotransmitter. Jadi kalau seseorang kekurangan atau kelebihan dari neurotransmitter ini berbahaya. Ya, bisa mengakibatkan gangguan perilaku. Ya, misalnya tadi kekurangan dopamin akan mengakibatkan Parkinson misalnya ya pada ganglia basalisnya. Jadi banyak sekali ada asetilkolin, norepinefrin, dopamin, glutamat, histamin ya masuk dalam neurotransmitter, GABA ya. Nah, ini adalah bagaimana pertukaran ion-ion ke dalam sel neuron ya dengan sinap ya. Itu Bu Nova ini susah ya. Ini hanya potensial aksi bagaimana intinya bahwa di dalam sistem sel saraf itu ada yang namanya kelistrikan yang dia akan mengakibatkan pertukaran natrium dan ion kalium. Jadi natrium dan kalium itu harus seimbang pada saat keluar masuk supaya tidak terjadi renjatan listrik atau loncatan muatan listrik. Jadi kalau misalnya dia tidak seimbang akan mengakibatkan kejang ya. Jadi gangguan pada difusi natrium kalium itu akan mengakibatkan kejang. Itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan ya. Kalau ini reseptor, jadi reseptor itu adalah penangkap sinyal di bagian penglihatan, pendengaran, pembauan,
lidah rasa kita, di kulit kita itu ada yang namanya reseptor, masing-masing bentuknya adalah, contohnya ada seperti ini. Misalnya Anda kenapa bisa melihat? Karena di dalam mata kita ada namanya reseptor, ya. Nanti reseptor itu yang akan menghantarkan ke sistem saraf pusat. Kemudian ke otot dan kelenjar, baru kita akan bisa melihat. Begitu juga dengan pendengaran dan lain sebagainya, ya. Jadi harus ada reseptor dulu, karena dia sebagai penangkap sinyal, ya, atau penangkap respon yang ingin, penangkap impuls, ya. Ini saya kira tidak usah. Jadi secara garis kan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ini adalah refleks, adalah gerakan yang tidak disadari, ya. Jadi reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan baik di dalam maupun di luar yang melibatkan sistem saraf pusat dalam memberikan respon terhadap suatu rangsang reseptor. Jadi dia refleks itu nggak disadari, ya. Jadi ini adalah contoh refleks yang ada di refleks patella, ya. Dia langsung dari reseptor di sensori, kemudian akan diolah oleh saraf sensori, kemudian di spinal cord, baru dihantarkan kembali ke sel saraf motorik. Nah, baru dia nanti akan ke efektor, sehingga organ efektornya kita akan menunjukkan ada respon tertentu. Ya, jadi ini kalau misalnya kita refleks, kita kena duri, pisau tajam, atau kena panas, ya, ada lilin panas, kita akan refleks seperti pada gambar, ya, withdrawal, ya, refleks menolak atau menjauhi dari rangsangan sakit itu adalah akibat dari refleks. Jadi tidak sampai ke otak, ya. Jadi respon itu langsung sampai ke spinal cord, ya, tapi nggak dikirimkan ke otak, ya, itu. Nanti bisa Anda pelajari lagi jauh tentang bagaimana proses refleks itu, ya. Jadi dari reseptor, ya. Jadi ini lengkung refleksnya, ya, lengkung refleksnya. Usah, ya. Jadi sudah. Mungkin itu, ya, secara garis besar teman-teman sudah memahami. Ini ulangan dari slide yang tadi, ya. Saya akhiri mungkin. Maka nanti kalau ada yang mau ditanyakan, jadi ini adalah cairan cerebrospinalis, ya, yang berada di arachnoid. Dia diproduksi di ventrikel ketiga sampai ventrikel keempat, ya. Saya akhiri. Ini menghantarkan dari otak, ya, ke mana? Ke jalur motorik, medula spinalis.